Aku akan bercerita sedikit, mungkin cukup untuk 5-10 menit. Di ceritaku kali ini, aku tak mau mengukit. Kalau memang ingat, ya biarlah. Tapi ceritanya sedikit bersambung dengan nada luka. Luka di tahun-tahun kemarin yang membuat alur kisahku tersesat dalam keadaan nyaman. Ya, sampai detik ini. Dulu aku tak pernah berpikir kehilangan perasaan cinta akan tergantikan dengan kata nyaman. Aneh bukan? Tapi ini telah terjadi. Ada ungkapan cerita aneh yang kini terbayang. Ungkapan yang berjudul kata nyaman yang sepertinya kini menjadi jalan baik untuk kupertahankan. Ini tentang dia. Dia yang tak sengaja hadir di bagian tengah tumpukan lukaku. Aku tidak tahu pasti bagaimana langkah pertamaku untuk berada dalam posisi saat ini. Apalagi di keadaan senyaman mungkin. Awalnya aku tak berpikir bagaimana caraku untuk mengenal dia. Dari namanya, aktivitasnya, hingga pribadi hidupnya. Terjebak seperti aku ini susah. Apalagi dengan keterbiasaan yang mungkin membuatku enggan tapi nyaman. Ya, mungkin ini takdir. Awal aku mengenal dia kurun waktunya tidak lama. Mungkin setengah tahun, itu pun tanpa disengaja. Saat itu adalah musim luka bagi diriku. Di akhir tahun 2018 hingga awal tahun 20. Dari aku memaksakan perasaan hingga akhirnya aku berkata benar-benar nyaman. Bahkan juga takut untuk kehilangan. Bagiku, berkata aku tersesat itu salah besar. Berkata aku menemukan dia itu pun lebih sangat salah besar. Tapi aku pun tak mengerti bagaimana aku harus mengungkapkan alur rasa ini. Sebelum aku mengenal dia pun aku hanya orang biasa. Hingga tragedi luka menyeretku ke dalam suatu alur kesalahpahaman. Yang pada akhirnya dia tanpa sengaja melibatkan diri. Kebetulan bukan? Hanya lambaian tangan di kolom sosmed hingga akhirnya membuatku lebih dari kata nyaman. Kata berjuang, bahkan diperjuangkan. Waktu lambaian tangannya tersesat di kolom chat, aku hanya pura-pura tidak tahu. Yang memang mengenalnya. Tapi sebelum ini belum ada komunikasi antara aku dengan dia. Bahkan hanya kata hai. Di waktu itu pun aku berada pada situasi rapuh, situasi jatuh, bahkan perasaan luka. Menanyakan soal perasaanku memang susah, apalagi waktu mengenalnya. Dia hadir seminggu setelah aku punya insiden kata putus. Perasaanku kacau balau, benar-benar kacau. Aku hanya memaksakan diri, membalas kolom chat yang awal tadi aku tak mengerti. Tak ada perasaan ragu, malu, atau sebagainya. Hingga pada akhirnya aku menangkap sedikit kata aneh dari ucapannya. Sebisa mungkin aku harus lupa. Lupa dengan masa laluku dan membuka lagi harapan baruku. Dengan lebih profesional lagi dan lebih berhati-hati lagi. Desember 18 tidak secepat apa yang kalian pikir. Melupakan adalah fase tersulit di mana kita harus mencoba memaksakan untuk lupa.